Rumah warga yang berada di bantaran Sungai Cidadap, Kedusunan Kawung Luwuk, Desa Cidadap, Kabupaten Sukabumi, ambruk dan hanyut akibat abrasi aliran sungai. Rumah hanyut terbawa derasnya arus sungai yang meluap dan juga akibat pengikisan tanah. Akibat kejadian 11 rumah hanyut, sementara puluhan rumah lainnya yang dihuni 164 kepala keluarga rusak berat hingga terancam ambruk. Pengikisan tanah akibat luapan sungai yang terjadi ketika hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut sejak minggu lalu. Sebelumnya jarak antara sungai dan pemukiman warga cukup jauh, namun akibat abrasi sungai yang terus terjadi membuat aliran sungai semakin melebar dan mendekati rumah warga. Memastikan 200 meter lebihan itu, 200 meter lebihan, karena di sungai, terus lagi perkebunan, persawahan, baru kampung. Kemarin kita sudah mendata sementara, tapi ya ini sifatnya sementara, itu baru 164. Bukan kakak. Kalau rumah sendiri? Kalau rumah mungkin ada, kalau yang rusak ada kurang lebih puluhan dah. 400 jiwa yang berada di kampung Cisarua terisolir lantaran akses jembatan hanyut disapu banjir luapan sungai. Warga pun terpaksa meninggalkan kampungnya dan mengungsi di tempat yang lebih aman. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Di tengah puing-puing sisa bencana, warga Hutana Bolon, Tuka, Tapanuli Tengah kini dihadapkan pada kelangkaan air bersih yang ekstrim. Untuk sekedar mencuci pakaian, warga terpaksa menggunakan air kubangan yang keruh bercampur lumpur. Pemandangan ini seolah menunjukkan betapa berharganya setetes air bersih di lokasi ini. Karena untuk bisa menikmati air bersih, warga harus menempuh perjalanan berkilo-kilometer ke desa lain yang tidak terdampak. Di saat yang sama, warga juga mengaku ketakutan dengan banjir susulan karena alat berat yang diterjunkan untuk penanganan di Sungai Aek Godang hanya satu. Kalau bisa ditambahlah alat berat itu, karena bisa numpuk semua di sungai sana. Artinya jadi, biar cepat kembali normal kayak. Iya, karena kalau nanti datang hujan atau itu pasti banjir lagi. Oh, gitu. Hingga kini, kondisi hutan desa Hutana Bolon, Tuka masih terlihat porak-poranda. Material batu dan kayu berukuran besar masih berserakan di mana-mana, seolah menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya terjangan banjir dan longsor yang terjadi saat itu. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir 2 pekan usai bencana banjir bandang dan longsor menerjang Sumatera. Ya pemirsa, namun hingga kini gas masih belum masuk merata di Aceh. Dapur umum di pengungsian juga menggunakan kayu untuk memasak sehari-hari. Hingga kini, warga di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh masih kesulitan mendapatkan gas LPG. Bahkan di dapur umum posko pengungsian, warga harus memasak dengan menggunakan kayu bakar. Selain stok yang terbatas, akses jalan menuju desa Dayu Usen, Kecamatan Merah 2 masih sangat sulit dilalui. Kayu-kayu ini sebagian besar diambil dari material hanyut yang terbawa arus banjir bandang. Nggak ada gas. Udah berapa hari ini nggak ada gas? Ya, selama iraya ada gas. Selama banjir? Selama banjir? Selama banjir yang ada gas. Makanya wa kamu yang penting masak, terus dia bantu napa ke baju. Kayunya dari mana ini? Dari balik iraya. Selain gas LPG, bantuan logistik masih sulit masuk ke daerah ini. Setiap harinya, warga hanya bisa makan seadanya karena bahan pangan masih sangat terbatas. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Viral di media sosial pemirsa, warga mengibarkan bendera putih di Aceh dan meminta bantuan internasional. Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun menanggapi bahwa bendera putih berkibar bukan sebagai tanda menyerah, melainkan sebagai simbol solidaritas, ingin dibantu sekaligus mencari perhatian dari luar negeri dan dalam negeri. Untuk dibantu oleh dunia internasional, kami sudah mengibarkan bendera putih dengan bermakna kami sudah menyerah tentang hal tsunami ini. Viral di media sosial, seorang pria mengibarkan bendera putih di atas jembatan di Aceh.
Dalam video berdurasi 1 menit ini, seorang pria menyatakan menyerah atas bencana yang terjadi. Dalam narasinya juga menjelaskan siap menerima bantuan internasional. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau sering disapa Mualem pun memberikan tanggapan terhadap fenomena berkibarnya bendera putih di sebagian wilayah Aceh. Mualem menilai berkibarnya bendera putih di Aceh memiliki berbagai macam arti, seperti sebagai solidaritas, rasa simpatisan, dan rasa ingin dibantu. Hal ini juga dinilai sebagai cara untuk mencari perhatian orang lain, baik luar negeri maupun dalam negeri. Ya, kalau bendera putih, kalau kita artikan semua masuk. Menurut kacamata saya ya, sebagai solidarity, sebagai rasa simpatisan dan rasa ingin dibantu, ya seperti itu. Kemana kita arah? Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi warga Aceh yang siap menerima bantuan internasional. Menurut Tito, pihaknya akan melihat dulu bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Minta apa dulu gitu? Minta tolong Pak, assistance Pak. Urusan tolongnya untuk apa? Ada dana, bantuan apa? rehabilitasi dan rehabilitasi. Konseling kan? Rehabilitasi Pak, rehabilitasi. Kalau konseling ya banyak kita mampu. Tapi kalau Pemprov pemerintah daerah mengajukan itu tidak apa-apa ya Pak? Tapi ini apakah diperbolehkan Pak kepala daerah meminta bantuan kepada PBB dan luar negeri Pak? Nanti kita pelajari. Tapi artinya di luar kewenangan atau di luar izin? Kalau itu diperbolehkan. Menurut warga, pemasangan bendera putih di sejumlah titik di Aceh ini telah berlangsung selama 1 minggu. Bendera putih ini sengaja dipasang sebagai bentuk kekecewaan warga atas lambannya penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh selama 3 pekan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum bersinergi membuka jalan yang tertutup material longsoran di Kabupaten Aceh Utara Aceh. Ya, akses jalan Simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah kembali tersambung. Jalan Simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah sebelumnya terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Weh Pase. Pemulihan akses tersebut merupakan hasil sinergi TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum. Ruas jalan yang tertutup material longsoran sempat menghambat mobilitas warga serta distribusi logistik dan kebutuhan pokok masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, TNI dengan instansi terkait bergerak cepat melaksanakan penanganan darurat guna membuka kembali jalur transportasi vital di wilayah terdampak. Dalam pelaksanaannya, TNI menggerakkan alat berat untuk membersihkan material longsoran serta melakukan pengerjaan manual. Saat ini, akses jalan Simpang KKA telah dapat dilalui secara bertahap, namun masyarakat diimbau tetap waspada karena masih terdapat titik rawan longsor. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo mengunjungi wilayah terdampak bencana banjir di Sumatera Barat. Selain menemui para pengungsi, Prabowo juga meninjau pembangunan hunian dan jembatan sementara. Presiden Prabowo meninjau jembatan darurat Padang Mantuang di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Prabowo menjajal jembatan yang dibangun sementara untuk menggantikan jembatan yang hancur akibat diterjang banjir bandang. Sambil berjalan, Prabowo sesekali menyapa masyarakat yang berada di lokasi. Sebelumnya, Presiden mengunjungi posko pengungsi SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Prabowo disambut para pengungsi yang ingin bersalaman dengannya. Prabowo turut mendampingi Gubernur Sumbar, Mahildi Ansarullah, Kepala BNPB Letjen Suharyanto, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyapa para ibu dan anak-anak di lokasi pengungsian. Selain menemui pengungsi, Prabowo juga meninjau pembangunan hunian sementara bagi para korban banjir bandang. Pembangunan hunian sementara ditargetkan selesai 1 bulan ke depan agar warga tidak tinggal di tenda lagi. Ya,
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mencicipi hidangan di dapur umum posko pengungsian bencana di Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Prabowo menikmati nasi goreng dan telur ceplok yang saat itu tengah disiapkan untuk pengungsi. Setelah menemui masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Prabowo meninjau dapur umum. Tinjauan itu dilakukan bersama dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Saat itu, Presiden melihat langsung proses memasak makanan yang dilakukan petugas posko untuk para pengungsi. Prabowo kemudian disuguhkan sepiring nasi goreng lengkap dengan telur ceplok yang langsung disantap oleh Presiden. Nasi goreng karena saya yang datang ya? Siap. Cukup. Lumayan, enak. Kau tahu saya belum makan pagi. Presiden sangat menikmati nasi goreng yang dihidangkan sambil menyampaikan apresiasinya pada prajurit TNI dan masyarakat yang telah bergotong royong memasak dan membantu kebutuhan korban bencana di Sumatera Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, melalui personal gabungan TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto beri bantuan ratusan kotak susu bagi anak-anak terdampak bencana di Sumatera. Aparat gabungan TNI Polri yang dipimpin Damen Arhanud Medan, Kolonel Arhanud Derajat bersama Dansat Brimopolda Sumut, Kombes Pol Rantau, distribusikan bantuan bagi anak-anak korban bencana di Desa Garoga, Huta Godang, dan Aik Ngadol, Batangboru, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bantuan ini merupakan susu untuk anak di atas 5 tahun. Bantuan kemanusiaan juga terus disalurkan kepada warga terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara. Upaya ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi pasca bencana. Korlantas Polri melalui tim keselamatan bencana alam Sumatera Utara menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak banjir bandang dan longsor di Desa Dolok Nauli, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Tim yang dipimpin AKP Hendrik Herianto menempuh perjalanan ratusan kilometer dari Medan dalam kondisi hujan dan akses jalan tertutup material longsor. Data di lapangan mencatat 103 warga terdampak dengan 57 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang dan longsor. Korlantas Polri menegaskan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat terdampak bencana dan memastikan bantuan kemanusiaan tersalur langsung serta tepat sasaran. Ikan cepat, ikan gabus. Tolong diterima ya Pak. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Korlantas Polri yang memberikan bantuan pada hari ini kepada Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adekoting, Kabupaten Tapanuli Utara. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Horas!